Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Jemaah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan dan terutamanya iman dan takwa, sehingga kita semua dapat terus beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang tadi telah dinyatakan kita sudah masuk hari yang ke-15 ya, di pertengahan Ramadan. Kalau kita introspeksi diri kita, nilaikan kembali sepanjang 15 hari yang awal ini, apa yang telah kita buat. Kalau ada kebaikan-kebaikan, kita syukur alhamdulillah dan terus kita pertahankan, bahkan kita pertingkatkan. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangan, ada terlewat ya, belum sempat membaca Al-Quran, masih sibuk dengan sosial media ya, dengan TikTok, dengan YouTube ya, dan seterusnya, maka kita berazam untuk kita perbaiki di 15 malam yang terakhir atau 15 Ramadan yang terakhir. Kita upayakan untuk buat yang lebih baik lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tajuk kuliah kita malam hari ini ialah ayah sebagai seorang pemimpin ya. Ketika kita berbicara tentang pemimpin dalam perspektif Islam, itu ada dua jenis pemimpin. Yang pertama pemimpin yang adil, dan yang kedua pemimpin yang jair atau pemimpin yang zalim. Seringkali ramai di antara kita hanya fokus kepada istilah pemimpin ya, terutama kaum bapak ya, para suami termasuk saya ya. Sehingga ketika hanya fokus kepada istilah pemimpin, maka yang terbayang dalam benak adalah seorang pemimpin itu biasanya dilayan, betul tak? Dihormati, ditaati, diikuti apa semua yang dikehendaki. Kalau umpama raja, dia adalah raja di dalam rumah, seakan-akan demikian. Padahal apakah seperti itu panduan Islam tentang konsep kepemimpinan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Ya. Bukan, ini sangat berbeza sekali, kontradiktif, ya, kontradiksi ya, dengan konsep kepemimpinan di luar Islam, di mana di luar Islam pemimpin disembah-sembah, dihormati ya, dan orang semua akan berusaha untuk mencari tempat kedudukan di dekat pemimpin, sehingga mereka rela, mohon maaf dan tanda kutip, menjilat kepada pemimpin itu supaya dia juga memperoleh pangkat. Tapi dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam kepemimpinan adalah sebuah amanah ya, yang dia harus realisasikan, wujudkan untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Tidak terkecuali seorang ayah
seorang bapak, ya, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Oleh itu, tajuk kuliah ini sangat bersesuaian untuk mereka yang belum menikah ataupun mereka yang sudah menikah, yang pengantin baru ataupun yang pengantin lama. Seperti Pak Haji Abu Bakar ni pengantin lama, ya. Pengantin lama tapi serasa baru, ya. Sentiasa romantis. Apa itu romantis? Rokok dan makan gratis. Ini kata orang Indonesia. Ya, artinya sentiasa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi para calon suami, mereka yang belum menikah, para bujangan-bujangan, ya, ingat, ketika nanti Anda akan masuk dalam dunia pernikahan, dunia rumah tangga, maka Anda akan mengemban sebuah amanah yang tidak ringan, amanah yang sangat berat. Baginda Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah penanggung jawab. Ra'in itu disebutnya sebenarnya istilah ra'in adalah penggembala kambing. Penggembala yang mana dia harus bertanggung jawab terhadap semua hewan ternak, hewan kambing, unta dan sebagainya yang dia jaga. Terus kemudian ini diistilahkan dalam hadis Nabi SAW tadi, bahwa tugas tanggung jawab masing-masing individu muslim, ya, termasuk sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, adalah memastikan di dalam rumah tangganya sentiasa mengikut lunas-lunas, mengikut rule, mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu nanti akan disoal oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyoal kepada seorang bapa di akhirat kelak, kenapa anak kamu tak menjadi direktur? Kenapa anak kamu tidak menjadi apa? Engineer, ya. Kalau Indonesia mengatakan, kenapa anak kamu tidak menjadi direktur? Kenapa tidak menjadi tukang kasur? Kenapa tidak menjadi penganggur? Ini semua tidak akan disoal. Yang disoal adalah, adakah kamu sudah mendidik keluarga kamu dengan didikan bimbingan agama? Jika tidak, maka ini yang disebut sebagai suami yang dayus, kepala rumah tangga yang dayus. Tapi yang disoal oleh Allah bukan hasil. Yang disoal oleh Allah adalah proses, usaha. Sudah berusaha atau belum? Sudah nasihat atau belum? Memandangkan masa kita sangat terbatas, ya. Sebenarnya ada, saya membuat rumusan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ada 4 syarat yang harus kita penuhi. Pertama, ilmu. Kedua, nasihat. Ketiga, sabar. Keempat, ikhlas. Disempurnakan lagi, yang kelima, doa, ya. Uraiannya cukup panjang, tapi paling tidak ana berikan clue-nya terlebih dahulu, ya. Ilmu, nasihat, sabar, ikhlas, dan doa, ya. Dan tadi fokus ana masih baru kepada calon pemimpin, calon suami, calon ayah dalam rumah tangga. Hendaklah persiapkan diri Anda dalam persiapan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, bukan financial semata, bukan keuangan semata. Yang lebih penting lagi adalah ilmu agama, ya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Fahamkan dirimu sebelum kamu dijadikan sebagai seorang pemimpin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.